Kalian pengen sembuh dari kardiofobia? Saya kasih tips nih. Sangat powerful, sangat luar biasa sekali untuk kardiofobia. Siap? Yaitu lari, jogging. Pasti banyak yang kaget dengan jawaban ini. Kenapa orang kardiofobia kok disuruh lari? Kok disuruh jogging? Bahkan ada yang disuruh maraton, angkat beban, olahraga, kayak gitu, trekking, hiking. Kenapa? Pertama-tama saya jelasin dulu. Yang namanya kardiofobia ini adalah ketika seseorang ini takut detak jantungnya itu lebih dari berapa BPM gitu. Tiap orang beda-beda. Ada yang di atas 100 udah takut, ada yang di atas 120, ada yang di atas berapa. Standarnya orang beda-beda. Nah, dia ini sangat takut deg-degan. Sangat takut kalau dia punya sakit jantung. Padahal sudah periksa ke dokter jantung, sudah periksa kemanapun, sudah EKG, sudah periksa semuanya, hasilnya normal. Ya, ini asumsinya adalah kamu sehat dong, berarti secara jantungnya nggak apa-apa, tapi kamu takut sekali terjadi sesuatu dengan jantungmu karena deg-degan. Kenapa ini bisa terjadi? Awalnya biasanya karena stresor yang berat, entah masalah pekerjaan, masalah pernikahan, masalah traumatis misalnya. Dan waktu itu baru merasakan jantungnya itu deg-degan. Karena mungkin ada rasa takut, cemas, mungkin rasa-rasa emosi negatif yang terkumpul di sana. Dan secara tubuh, dia mengirimkan sinyal untuk lari, untuk melawan, yaitu dengan cara hormon adrenalinnya meningkat. Otomatis kalau hormon adrenalin meningkat, ya detak jantungnya akan meningkat. Nafas kita menjadi cepat dan kita menjadi tegang kayak gitu. Nah, ketika orang mengasosiasikan detak jantung tersebut dengan kejadian yang negatif, jadilah seperti itu, kardiofobia. Padahal secara sehat, nggak ada apa-apa. Secara jantung kondisinya oke-oke saja. Nah, sekarang kenapa kita harus olahraga, harus jogging, harus lari, bahkan kalau bisa maraton gitu. Kalau bisa olahraga, angkat beban yang mungkin masih ringan-ringan, yang membuat detak jantung kita itu sebisa mungkin di atas 100 gitu. Dan berarti kita melawan rasa takut kita. Tadinya kita takut jantung kita di atas, berdetaknya di atas 100 BPM atau 120. Kita justru harus membuat jantung kita berdetak seperti itu. Dan itu adalah zona yang masih aman untuk kita olahraga. Sampai 150 pun masih oke. Kalau kamu berolahraga gitu loh. Kan asumsinya kamu sehat dong, kamu nggak apa-apa, sudah cek dan normal semua. Ini sebetulnya adalah teknik penanganan fobia. Fobia kan ketakutan yang irasional akan sesuatu hal, apapun itu ya, macam-macam fobia itu. Dengan cara dua hal, systematic desensitization atau dengan cara flooding. Nah, kamu bisa pelan-pelan. Systematic desensitization itu dengan pelan-pelan. Awalnya kamu takut detak jantungmu mendekati 100. Berarti sekarang cobalah membuat detak jantungmu itu 95. Habis itu 98. Habis itu 100, naik lagi 110, 120 sampai ke zona olahraga yaitu 130, 150. Oke? Bisa juga dengan cara flooding, yaitu langsung aja. Coba sekarang kamu takut detak jantungmu melebihi 100. Sekarang buat 120. Dan dari situ otakmu akan meyakini bahwa oh ternyata detak jantung kayak gini dengan tubuh seperti ini itu nggak apa-apa, nggak masalah. Dan itu harus kita lakukan secara konsisten berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Barulah akhirnya kita akan sembuh total. Saya jamin 100% kalian akan sembuh total dari kardiofobia kalau kalian melakukan yang saya sarankan tadi. Mau sembuh? Coba lakukan. Kalau perlu, kalau kalian bingung, coba di bawah pengawasan psikolog. Coba di bawah pengawasan medical profesional untuk mengatasi ini. Ya,
Semoga VT ini bisa bermanfaat dan salam sehat jiwa untuk kita semua.